Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Amelia dengan NIM 2118133 dari IAIN Bukit Tinggi akan membahas tentang materi pembelajaran kita PAI tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anam, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam mushaf secara mutawatir atau berangsur-angsur, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan apa saja kandungan-kandungan hukum dalam Al-Quran? Kandungan hukumnya yang pertama ada akidah atau keimanan, jadi yang membahas tentang tauhid yang dalam diri kita. Yang kedua adanya syariah atau ibadah, yang mana syariah itu yang membahas tentang hubungan kita dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Akhirnya adalah hubungan muamalah antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga yang membahas tentang akhlak dan budi pekerti. Nah, di sini dibahas tentang perangai, tingkah laku kita terhadap makhluk hidup, baik kepada tumbuhan, kepada manusia, kepada hewan, dan kepada hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu pengertian hadis. Hadis secara bahasa berarti perkataan dan ucapan. Sedangkan secara istilah bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan, ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagian-bagian hadis. Nah, bagian-bagian hadis ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah sanad. Sanad adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Nah, selanjutnya yaitu matan. Matan adalah suatu materi atau hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Selanjutnya yaitu rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, hadis juga berfungsi bagi Al-Quran. Di antaranya yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum. Jadi di sini hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih umum dengan berbagai penjelasan yang mudah kita pahami. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang di dalam Al-Quran. Nah, hadis ini memperkuat pernyataan-pernyataan yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat dalam Al-Quran. Hadis juga menerangkan maksud dan tujuan di dalam Al-Quran tersebut supaya mudah dimengerti oleh manusia dan orang-orang yang membacanya. Yang keempat, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi di sini hadis berusaha menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis ini ada 3. Yang pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun dari generasi sesudahnya, dan dipastikan mereka tidak bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in yang tidak mungkin bersepakat dusta. Nah, di sini masyhur, perbedaan masyhur dengan mutawatir. Kalau masyhur ini orang yang meriwayatkan tidak mencapai dengan mutawatir dan dipastikan mereka tidak berdusta. Dan yang meriwayatkan ini adalah 2 orang. Selanjutnya yaitu hadis ahad. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hadis ahad ini hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini adalah
penting kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, "Aku tinggalkan dua pedoman hidup untuk kalian. Niscaya insya Allah kalian akan selamat selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah atau hadis." Nah, di sini sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis supaya kita selamat hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Demikianlah kesimpulan saya pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.